20 tahun lalu, Jevandra hanyalah bocah ingusan yang selalu mengekor Mireya sambil membawa layang-layang robek. Kini, ia kembali sebagai CEO properti ternama, turun dari mobil hitam di depan kampung yang hendak digusur perusahaannya sendiri. Mireya mengira jantungnya berdebar karena marah. Namun saat tatapan mereka bertemu, masa lalu, janji lama, dan rahasia besar mulai membuka luka yang belum pernah sembuh. Nama gadis itu Mireya Sasmaya. Sejak ayahnya meninggal, ia menjaga sebuah rumah kayu kecil di kampung Pusparindu, tempat masa kecilnya tersimpan di setiap sudut. Pagi itu, kampung yang biasanya tenang mendadak dipenuhi petugas berseragam rapi. Mereka memasang papan besar bertuliskan rencana pembangunan kawasan hunian mewah. Warga berkumpul dengan wajah cemas, sementara Mireya berdiri paling depan membawa map berisi surat kepemilikan rumah. Ketika sebuah mobil hitam berhenti, semua orang terdiam. Seorang pria tinggi turun dengan setelan abu-abu dan langkah tenang. Mireya hampir tidak mengenalinya. Hanya kebiasaan pria itu menyentuh ujung alis saat gugup yang membuatnya sadar. Dia Jevandra Kalingga, bocah ingusan yang dulu selalu menunggu Mireya pulang sekolah. Tak seorang pun menyangka kepulangan itu akan mengguncang seluruh masa depan mereka. Jevandra, atau Jeva, dahulu tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan belakang bengkel ayah Mireya. Tubuhnya kurus, rambutnya sulit diatur, dan hidungnya hampir selalu memerah karena alergi debu. Anak-anak kampung sering mengejeknya. Mireya satu-satunya yang berani berdiri di depan Jeva dan menyuruh mereka pergi. Sebagai balasan, Jeva selalu membawakan jambu paling manis dari kebun kosong. Mereka bermain di bawah pohon flamboyan, membuat kotak-kotaan dari kardus bekas, lalu berjanji akan membangun rumah yang tidak bisa dirampas siapapun. Namun ketika mereka berusia 12 tahun, Jeva dan ibunya pergi tanpa sempat berpamitan. Sejak hari itu, Mireya hanya menyimpan sebuah kelereng biru pemberian Jeva dan pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Benda kecil itu menjadi satu-satunya bukti bahwa persahabatan mereka pernah sungguh ada. Kini, pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi bocah pemalu. Jevandra adalah pendiri sekaligus CEO Kalingga Arta Property, perusahaan yang namanya terpampang di berbagai gedung kota. Warga berbisik kagum, tetapi Mireya hanya merasakan panas menjalar ke dadanya. Jeva memandangnya cukup lama, seolah sedang memastikan bahwa gadis di depannya benar-benar Mireya. Ada senyum tipis yang hampir muncul, lalu menghilang ketika seorang pria bernama Baskara Danuraga mendekat dan membisikkan sesuatu. Baskara adalah direktur investasi perusahaan, sosok yang dikenal tegas dan dingin. Jeva kemudian mengumumkan bahwa kawasan itu akan dibangun kembali. Kalimatnya terdengar resmi, tanpa kehangatan. Bagi Mireya, kepulangan sahabat masa kecilnya bukanlah keajaiban. Itu terasa seperti pengkhianatan yang datang mengenakan jas mahal. Tetapi di balik ketegasannya, sorot mata Jeva menyimpan kegelisahan lama. Mireya mengangkat tangannya dan meminta penjelasan. Suaranya bergetar, tetapi ia tidak mundur. Ia bertanya apakah pembangunan itu berarti seluruh warga harus meninggalkan rumah mereka. Jeva menjawab bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai penilaian. Jawaban itu memancing kegaduhan. Sebagian warga sudah tinggal di sana selama puluhan tahun, tetapi dokumen mereka tidak lengkap. Mireya menatap Jeva tajam dan mengingatkan tentang janji masa kecil mereka. Jeva terlihat terkejut, sementara Baskara segera memotong pembicaraan dan menyebut kenangan tidak relevan dengan urusan bisnis. Mireya membalas bahwa rumah bukan sekadar angka dalam laporan. Sebelum pergi, Jeva berkata pelan bahwa ia akan menemui Mireya secara pribadi. Namun Mireya menolak. Ia tidak ingin mendengar alasan dari seseorang yang kembali hanya untuk menghapus kampung mereka begitu saja dari peta. Sore harinya, Mireya mengumpulkan warga di sanggar belajar peninggalan ayahnya. Ia bekerja sebagai perancang ruang sederhana dan mengajar anak-anak menggambar setiap akhir pekan. Di dinding tergantung sketsa rumah ramah banjir yang pernah ia buat bersama ayah. Warga sepakat membentuk tim untuk menolak pengosongan sebelum ada solusi adil. Ketika rapat hampir selesai, suara ketukan terdengar. Jeva berdiri di depan pintu tanpa pengawal, tanpa Baskara, dan tanpa ekspresi seorang CEO. Untuk sesaat,
Ia tampak seperti anak lelaki yang dulu takut masuk rumah setelah memecahkan kaca jendela. Jeva meminta 5 menit. Mireya membiarkannya masuk, tetapi tetap berdiri jauh. Jeva menjelaskan bahwa proyek itu belum final. Ia ingin mempertahankan sebagian kampung, meski harapan itu rapuh. Namun para investor menuntut pembongkaran total agar keuntungan meningkat. Mireya tidak langsung percaya. Ia bertanya mengapa Jeva mengumumkan rencana itu seolah semuanya sudah diputuskan. Jeva menjawab bahwa perusahaan sedang menghadapi tekanan. Satu proyek sebelumnya gagal, utang meningkat, dan investor mengancam mengambil alih kendali. Kampung Pusparindu menjadi lokasi terakhir yang bisa menyelamatkan perusahaan. Penjelasan itu justru membuat Mireya semakin kecewa. Baginya, kesulitan bisnis tidak boleh dibayar dengan kehilangan rumah orang lain. Jeva menunduk, lalu mengatakan bahwa ia datang karena ingin mencari jalan tengah. Mireya menunjukkan sketsa buatan ayahnya, konsep penataan kampung tanpa menggusur seluruh warga. Jeva menatap gambar itu lama. Matanya berubah, seakan menemukan sesuatu yang pernah hilang. Ia meminta izin mempelajari rancangan tersebut. Mireya setuju, tetapi dengan satu syarat, tidak ada satupun rumah dibongkar selama pembicaraan berlangsung. Jeva menerima syarat itu dan menandatangani surat penundaan sementara di depan warga. Keputusan tersebut membuat Baskara marah. Keesokan harinya, ia memperingatkan Jeva bahwa investor tidak membayar perusahaan untuk menyelamatkan kenangan masa kecil. Jeva menjawab bahwa proyek yang baik tidak harus menghancurkan kehidupan warga. Baskara tersenyum tipis dan mengingatkan bahwa jabatan CEO dapat dicabut kapan saja. Sementara itu, Mireya mulai bekerja bersama Jeva menyusun alternatif pembangunan. Mereka memeriksa saluran air, kondisi rumah, dan lahan kosong di tepi kampung. Kedekatan itu terasa canggung. Jeva masih mengingat makanan kesukaan Mireya, jalan pintas menuju sungai, bahkan kebiasaannya menggigit ujung pensil ketika berpikir. Mireya berusaha bersikap biasa, tetapi setiap kali Jeva tersenyum, debar lama yang tak pernah hilang itu kembali mengacaukan hatinya tanpa bisa dicegah. Saat mereka berhenti di bawah pohon flamboyan tua, Jeva menemukan ukiran 2 huruf pada batangnya, M dan J. Mireya mengatakan ukiran itu hampir hilang, sama seperti orang yang membuatnya. Jeva menerima sindiran tersebut tanpa membela diri. Ia kemudian menceritakan alasan kepergiannya. Dulu, ibunya terlilit utang pengobatan. Mereka pergi tengah malam karena pemilik kontrakan mengusir mereka, sementara Jeva terlalu malu untuk berpamitan. Di kota lain, ibunya bekerja keras hingga sakit. Jeva belajar sambil membantu di pasar, lalu mendapat beasiswa. Sebelum meninggal, ibunya berpesan agar ia kembali dan meminta maaf kepada Mireya. Mendengar itu, kemarahan Mireya sedikit melunak. Namun ia masih bertanya mengapa Jeva tidak pernah mengirim kabar. Jeva menjawab lirih bahwa semakin lama ia diam, semakin besar rasa takutnya untuk kembali. Mireya memahami rasa takut, tetapi tidak bisa menghapus 20 tahun penantian begitu saja. Ia berkata bahwa ketidakhadiran Jeva membuatnya belajar tidak berharap kepada siapapun. Jeva tidak memaksa dimaafkan. Ia hanya mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi gelang benang yang pernah dibuat Mireya saat mereka masih anak-anak. Warnanya sudah pudar, tetapi simpulnya masih utuh. Mireya terdiam. Ternyata Jeva menyimpan benda itu selama bertahun-tahun. Sebelum suasana menjadi terlalu dalam, suara anak-anak memanggil Mireya dari sanggar. Jeva ikut membantu memperbaiki atap yang bocor. Ia melepas jas, menggulung lengan kemeja, dan bekerja bersama warga. Beberapa orang mulai melihat sisi lain dirinya. Namun dari kejauhan, seorang staf lama Baskara diam-diam mengambil foto, lalu mengirimkannya dengan keterangan bahwa CEO sendiri telah berpihak kepada penolak proyek. Malam itu, foto Jeva bersama warga tersebar di grup internal perusahaan. Dewan direksi menuntut penjelasan. Baskara mengatakan penundaan proyek telah membuat calon investor ragu. Jeva diberi waktu 7 hari untuk menyerahkan rancangan yang tetap menguntungkan. Jika gagal, kewenangannya akan dipindahkan kepada Baskara. Jeva tidak memberitahu Mireya tentang ancaman tersebut. Ia memilih bekerja hingga larut,
menggabungkan sketsa ayah Mireya dengan perhitungan modern. Rencananya adalah membangun apartemen menengah di lahan kosong, memperbaiki rumah warga, membuat pasar kecil, dan memberikan kepemilikan unit kepada keluarga yang terdampak. Keuntungan memang lebih rendah, tetapi kawasan dapat bertahan. Ketika Mireya melihat rancangan itu, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa Jeva sungguh ingin menepati janji lama mereka. Tanpa sadar, senyum mereka bertahan lebih lama dari biasanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi pekerjaan dan perasaan sulit disembunyikan. Jeva sering datang sebelum matahari tinggi, membawa kopi untuk Mireya dan roti hangat bagi warga yang membantu survei. Mireya mulai melihat bahwa di balik ketenangan seorang CEO, Jeva masih memiliki cara lama untuk menunjukkan perhatian. Ia selalu berjalan di sisi luar jalan, memastikan Mireya tidak terkena cipratan kendaraan. Ia juga diam-diam mengganti lampu sanggar yang rusak. Namun kebahagiaan kecil itu terganggu ketika seorang perempuan elegan bernama Kalista Renandra tiba dari kantor pusat. Kalista adalah kepala hubungan investor dan sering diberitakan dekat dengan Jeva. Ia memanggil Jeva dengan akrab, lalu menatap Mireya seperti sedang menilai risiko baru. Warga pun mulai berbisik bahwa Mireya mungkin hanya sedang dipermainkan oleh dunia yang tidak ia kenal. Kalista datang membawa kabar buruk. Investor utama menolak rancangan penataan kampung karena keuntungan dinilai terlalu kecil. Mereka menginginkan pusat perbelanjaan, menara apartemen mewah, dan jalan akses yang akan membelah permukiman. Di depan Mireya, Kalista menyarankan Jeva berhenti bersikap sentimental. Ia bahkan menyebut kedekatan mereka sebagai kelemahan yang dapat merusak perusahaan. Mireya merasa dipermalukan, tetapi Jeva membela rancangan itu dengan tegas. Ia mengatakan bahwa perusahaan dibangun untuk menciptakan tempat tinggal, bukan sekadar menjual pemandangan. Kalista terdiam, lalu memperingatkan bahwa Dewan akan memilih rencana Baskara jika Jeva gagal membawa angka yang meyakinkan. Setelah perempuan itu pergi, Mireya bertanya apakah Jeva akan kehilangan jabatan karena kampung mereka. Jeva tersenyum kecil. Ia berkata jabatan bisa dicari lagi, tetapi kepercayaan yang hilang belum tentu kembali. Jawaban Jeva membuat Mireya semakin sulit menjaga jarak. Malam itu, mereka bekerja di sanggar saat hujan turun. Listrik padam, sehingga hanya cahaya lampu darurat menerangi meja penuh gambar. Suasana sunyi membawa mereka kembali pada masa lalu. Jeva bertanya apakah Mireya pernah menunggunya. Mireya menjawab bahwa bertahun-tahun, ia selalu melihat ke ujung jalan setiap kali mendengar suara mobil berhenti. Setelah ayahnya meninggal, ia berhenti berharap karena merasa semua orang yang dicintainya selalu pergi. Jeva ingin menggenggam tangannya, tetapi Mireya menarik diri. Ia takut perasaan lama tumbuh ketika keadaan mereka belum jelas. Jeva pun tidak memaksa. Ia hanya berjanji bahwa kali ini, apapun yang terjadi, ia tidak akan menghilang tanpa penjelasan. Janji itu terdengar sederhana, tetapi bagi Mireya, justru sangat menakutkan. Keesokan paginya, masalah baru muncul. Beberapa warga menerima surat yang menyatakan mereka telah menyetujui penjualan rumah, padahal tidak pernah menandatangani apapun. Mireya memeriksa dokumen tersebut dan menemukan tanda tangan yang berbeda. Ia menduga ada permainan kotor. Jeva memerintahkan audit internal, tetapi Baskara menolak dan mengatakan dokumen berasal dari agen lapangan resmi. Ketegangan di kantor memuncak. Jeva mencabut kewenangan agen tersebut sementara, sedangkan Baskara menuduhnya menghambat proyek karena urusan pribadi. Tidak lama kemudian, berita daring muncul dengan judul bahwa CEO Kalingga Arta menggunakan dana perusahaan demi menyenangkan teman masa kecil. Nama Mireya ikut disebut. Komentar buruk memenuhi media sosial. Sanggar belajar dituduh menjadi alat pemerasan warga. Mireya terpukul, bukan hanya karena dirinya dihina, tetapi karena anak-anak mulai takut datang belajar. Mireya meminta Jeva menghentikan kerja sama mereka. Ia merasa keberadaannya hanya memberi amunisi bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan Jeva. Namun Jeva menolak. Ia mengatakan berita itu sengaja dibuat untuk memisahkan mereka dan melemahkan perjuangan warga. Mireya membalas bahwa Jeva tidak memahami betapa beratnya hidup ketika nama baik menjadi satu-satunya harta.
Perdebatan mereka berubah emosional. Mireya menuduh Jeva datang membawa masalah, sementara Jeva mengaku bahwa ia telah menghabiskan hidupnya membuktikan diri agar suatu hari pantas kembali. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Jeva lalu meminta maaf karena membiarkan Mireya terseret. Ia berjanji membersihkan namanya. Akan tetapi, Mireya tetap menyuruhnya pergi. Saat pintu sanggar tertutup, Mireya menangis sendirian. Di luar, Jeva berdiri cukup lama, menahan langkah untuk mengetuk kembali meski hatinya terus memanggil. Tanpa Mireya, Jeva kembali ke kantor. Ia meminta tim hukum melacak sumber berita dan memeriksa dokumen pembelian lahan. Kalista mulai membantu setelah menemukan transfer mencurigakan dari perusahaan rekanan kepada agen lapangan. Jeva menduga Baskara berada di balik pemalsuan persetujuan warga, tetapi belum memiliki bukti. Sementara itu, Baskara mempercepat rapat dewan. Ia menawarkan rencana baru dengan keuntungan hampir 2 kali lipat dan meyakinkan anggota direksi bahwa Jeva telah kehilangan objektivitas. Dalam pemungutan suara sementara, sebagian besar anggota memilih mengambil alih proyek dari Jeva. Ia hanya diberi waktu 2 hari untuk membuktikan adanya pelanggaran. Jika tidak, alat berat akan mulai masuk. Kabar itu sampai kepada Mireya, membuat rasa bersalahnya semakin besar. Ia sadar menjauh tidak menghentikan ancaman, justru membuat Jeva berjuang sendirian. Mireya membuka lemari milik ayahnya, berharap menemukan dokumen yang bisa membantu warga. Di balik tumpukan gambar, ia menemukan buku catatan. Isinya mencatat pertemuan ayahnya dengan perusahaan kecil bernama Danuraga Lahan, milik keluarga Baskara. Bertahun-tahun lalu, perusahaan itu pernah mencoba membeli kampung dengan harga rendah, tetapi ayah Mireya menolak. Ada pula salinan peta yang menunjukkan sebagian lahan kosong sebenarnya telah dihibahkan untuk fasilitas warga, sehingga tidak boleh dijadikan bangunan komersial. Mireya menghubungi Jeva. Mereka bertemu di bawah pohon flamboyan saat malam hampir larut. Mireya menyerahkan buku tersebut dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Jeva tidak marah. Ia hanya bertanya apakah Mireya masih mau berjuang bersamanya. Kali ini, Mireya mengangguk tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, ia yang lebih dahulu menggenggam tangan Jeva. Sentuhan itu berlangsung singkat, tetapi membuat keduanya memahami bahwa kepercayaan mulai tumbuh kembali. Jeva membawa buku catatan tersebut kepada tim hukum. Mereka menemukan hubungan antara perusahaan lama milik keluarga Baskara dan agen yang memalsukan persetujuan warga. Namun satu halaman telah hilang, yaitu halaman yang mungkin memuat nomor akta hibah. Tanpa nomor itu, peta sulit dijadikan bukti resmi. Mireya teringat ayahnya pernah menyimpan dokumen penting di bengkel, tetapi bangunan tersebut sudah lama kosong dan hampir roboh. Bersama Jeva, ia mencari sepanjang malam di antara lemari dan kotak perkakas. Debu membuat Jeva bersin berkali-kali seperti masa kecil. Mireya tertawa tanpa sengaja. Jeva ikut tertawa, dan ketegangan mereka mencair. Di balik papan meja kerja, mereka menemukan sebuah amplop bersegel yang belum pernah dibuka. Di dalam amplop itu terdapat salinan akta hibah lengkap beserta surat dari ayah Mireya. Surat tersebut ditujukan kepada warga, menjelaskan bahwa lahan kosong harus digunakan untuk sekolah, taman, dan hunian terjangkau. Ayah Mireya menulis bahwa pembangunan seharusnya membuat orang kecil berdiri lebih tegak, bukan memaksa mereka menyingkir. Mireya membaca kalimat itu dengan suara bergetar. Jeva berdiri di sampingnya, lalu berkata bahwa prinsip tersebut sama dengan alasan ia mendirikan perusahaan. Dulu, setelah hidup berpindah-pindah, ia ingin membangun rumah bagi orang yang tidak punya pilihan. Namun ketika perusahaan membesar, ia mulai terlalu sibuk mengejar angka dan perlahan kehilangan arah. Surat itu seakan mengingatkannya kembali. Malam itu, Mireya menatap Jeva dengan mata berkaca-kaca. Ia percaya bocah baik yang dahulu dikenalnya belum benar-benar hilang. Mereka membawa akta itu ke kantor pertanahan. Petugas memastikan dokumen sah, tetapi proses pencatatan digital belum selesai karena arsip sedang dipindahkan. Jeva meminta surat keterangan sementara. Saat mereka keluar, Baskara menunggu di halaman. Ia mengaku mengetahui pencarian mereka dan menawarkan kesepakatan. Warga akan mendapat kompensasi lebih tinggi,
asalkan Mireya menyerahkan dokumen asli. Mireya menolak. Baskara kemudian mengatakan bahwa Jeva akan kehilangan seluruh perusahaan, termasuk pekerjaan ratusan karyawan, hanya demi satu kampung. Jeva menjawab bahwa perusahaan yang bertahan melalui penipuan tidak layak diselamatkan dengan cara yang sama. Wajah Baskara mengeras. Ia memperingatkan bahwa rapat dewan akan berlangsung siang itu dan surat sementara mungkin tidak cukup. Setelah Baskara pergi, Mireya melihat ketakutan yang Jeva sembunyikan. Untuk pertama kalinya, CEO itu tampak sendirian. Di ruang rapat lantai 30, Jeva mempresentasikan rancangan penataan kampung dan menunjukkan surat keterangan dari kantor pertanahan. Ia menjelaskan bahwa proyek Baskara melanggar fungsi lahan hibah dan berisiko menimbulkan sengketa. Namun Baskara sudah menyiapkan serangan. Ia menampilkan laporan kerugian, pemberitaan negatif, serta pernyataan investor yang akan menarik dana apabila pembangunan ditunda. Beberapa anggota dewan menganggap bukti Jeva belum cukup kuat karena akta asli belum tercatat dalam sistem baru. Pemungutan suara pun dilakukan. Dengan selisih 1 suara, Jeva dinonaktifkan sebagai CEO sementara. Baskara mengambil alih proyek dan langsung mengirim perintah persiapan pembongkaran. Ketika Jeva keluar dari ruang rapat, para pegawai menundukkan kepala. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun seolah terlepas hanya dalam beberapa menit. Namun perjuangan mereka belum benar-benar berakhir. Kabar pemberhentian Jeva menyebar sebelum ia tiba di kampung. Mireya melihat berita itu dari telepon seorang warga dan merasa dadanya sesak. Pagi berikutnya, beberapa truk proyek datang bersama pagar pembatas. Baskara mengklaim mereka hanya melakukan pengukuran, tetapi warga tahu langkah itu adalah awal pengosongan. Mireya berdiri di depan jalan masuk sambil membawa salinan surat pertanahan. Warga berkumpul di belakangnya dengan tenang. Ketika petugas meminta mereka menyingkir, Jeva datang berjalan kaki. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, hanya kemeja putih sederhana. Walaupun sudah tidak memiliki kewenangan, ia menyatakan bahwa tindakan di atas lahan sengketa dapat dihentikan melalui permohonan perlindungan hukum. Tim hukum yang masih setia kepadanya menyerahkan dokumen penundaan. Truk-truk akhirnya mundur, tetapi Baskara berjanji akan kembali setelah izin baru terbit. Seharusnya kemenangan kecil itu memberi kelegaan, tetapi serangan terhadap Jeva semakin keras. Baskara menyebarkan tuduhan bahwa Jeva memanipulasi dokumen demi mempertahankan hubungan pribadi dengan Mireya. Beberapa mitra perusahaan membatalkan pertemuan, dan saham Jeva terancam disita oleh kreditur. Di kampung, sebagian warga mulai ragu. Mereka takut perlawanan hanya akan memperpanjang ketidakpastian. Seorang tetua bahkan menyarankan menerima kompensasi sebelum nilainya turun. Mireya memahami ketakutan mereka, tetapi tetap meminta waktu. Malamnya, ia menemukan Jeva duduk sendirian di tangga sanggar. Jeva mengaku mungkin telah membuat semua orang berada dalam bahaya yang lebih besar. Mireya membantah. Ia berkata kegagalan bukan ketika seseorang kehilangan jabatan, melainkan ketika ia menyerahkan prinsip demi rasa aman. Kata-kata itu membuat Jeva kembali menatapnya, seolah menemukan rumah di dalam keberanian Mireya. Jeva bertanya mengapa Mireya masih mempercayainya setelah kekacauan terjadi. Mireya menjawab bahwa kepercayaan bukan hadiah untuk orang yang tidak pernah salah. Kepercayaan adalah pilihan untuk melihat siapa yang tetap bertahan ketika segalanya runtuh. Jeva terdiam dan mengaku bahwa alasan kembali bukan sekadar pesan ibunya atau proyek perusahaan. Selama bertahun-tahun, setiap rumah rancangannya memiliki satu jendela menghadap pohon, karena ia mengingat Mireya menunggu di bawah flamboyan. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi suara telepon memutus suasana. Kalista meminta mereka datang ke kantor perusahaan diam-diam. Ia telah menemukan catatan pembayaran yang menghubungkan Baskara dengan agen lapangan dan media penyebar berita. Namun data tersimpan dalam server yang aksesnya akan ditutup tengah malam. Mereka hanya memiliki beberapa jam untuk menyelamatkan bukti sebelum semuanya dihapus. Jeva, Mireya, dan Kalista masuk ke kantor melalui ruang arsip yang masih bisa diakses mantan CEO. Kalista menjelaskan bahwa selama ini ia terlihat mendukung investor karena sedang mencari sumber kebocoran internal. Ia meminta maaf kepada Mireya atas sikapnya yang dingin.
Mereka menemukan rangkaian pembayaran kepada perusahaan cangkang milik saudara Baskara, tetapi belum ada dokumen yang membuktikan perintah langsung. Tiba-tiba akses komputer mereka terputus. Baskara telah mengetahui keberadaan mereka. Petugas keamanan datang dan meminta Jeva meninggalkan gedung. Sebelum layar mati, Mireya melihat nama agen lapangan, Ranu Adhikara, tercantum sebagai penerima dana terbesar. Ia memotret layar dengan telepon. Bukti itu belum sempurna, tetapi cukup menjadi petunjuk. Di luar gedung, Jeva berkata mereka harus menemukan Ranu sebelum Baskara membuatnya menghilang dari proses pemeriksaan. Ranu ternyata bersembunyi di rumah saudaranya di pinggir kota. Ketika Jeva dan Mireya menemukannya, pria itu menolak berbicara. Ia takut kehilangan pekerjaan dan harus menanggung biaya sekolah anaknya. Mireya tidak menghakimi. Ia menunjukkan foto anak-anak sanggar yang rumahnya terancam hilang, lalu berkata bahwa kesulitan tidak pernah memberi seseorang hak untuk memindahkan penderitaan kepada keluarga lain. Ranu akhirnya menangis dan mengaku menerima perintah memalsukan persetujuan warga. Ia menyimpan rekaman suara Baskara sebagai perlindungan jika suatu hari dirinya dijadikan kambing hitam. Namun ia takut menjadi saksi. Jeva menawarkan bantuan hukum, bukan uang, dan berjanji melindungi keluarganya melalui jalur resmi. Setelah ragu cukup lama, Ranu menyerahkan rekaman tersebut. Kini mereka memiliki bukti, tetapi waktu hampir habis karena izin pembongkaran akan diputuskan esok pagi. Sidang terbuka di balai kota dipenuhi warga, wartawan, dan perwakilan perusahaan. Baskara datang dengan tim pengacara, yakin reputasi Jeva sudah hancur. Ia mempresentasikan proyek mewah sebagai simbol kemajuan dan menyebut kampung tersebut tidak layak dipertahankan. Ketika giliran Mireya berbicara, beberapa orang mencibir karena ia dianggap hanya membawa perasaan. Namun Mireya membuka peta lama ayahnya, surat hibah, dan rancangan penataan yang telah dihitung secara profesional. Ia menjelaskan bahwa warga tidak menolak pembangunan. Mereka menolak kemajuan yang menghapus manusia dari rencananya. Anak-anak sanggar kemudian mengangkat gambar rumah impian mereka. Ada taman, perpustakaan, pasar, dan pohon flamboyan yang tetap berdiri. Ruangan mendadak sunyi. Baskara mencoba memotong, tetapi ketua sidang memberi Mireya waktu menyelesaikan penjelasannya. Kini masa depan kampung seakan berada di dalam suaranya. Setelah Mireya duduk, Jeva maju bukan sebagai CEO, melainkan sebagai pendiri perusahaan dan warga yang pernah hidup tanpa rumah tetap. Ia mengakui kesalahannya karena membiarkan perusahaan tumbuh terlalu jauh dari tujuan awal. Lalu Kalista menyerahkan catatan pembayaran, sementara Ranu muncul sebagai saksi. Rekaman suara Baskara diputar. Di dalamnya terdengar perintah untuk memalsukan tanda tangan, menekan warga, dan menciptakan berita yang merusak nama Mireya. Wajah Baskara memucat. Pengacaranya mencoba menyebut rekaman itu tidak sah, tetapi petugas menyatakan bukti akan diperiksa lebih lanjut dan izin proyek dibekukan. Dewan perusahaan yang hadir mengadakan rapat darurat. Baskara diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu proses hukum. Warga bersorak, tetapi Mireya justru menatap Jeva. Ia tahu kemenangan itu belum menyelesaikan utang perusahaan dan masa depan para karyawannya. Dewan menawarkan Jeva kembali menjadi CEO dengan satu syarat. Proyek Kampung Pusparindu harus dijual kepada pengembang lain agar perusahaan mendapat dana cepat. Jeva menolak. Ia mengajukan pilihan berbeda. Ia bersedia menjual sebagian besar saham pribadinya, melepas rumah mewahnya, dan menggunakan dana tersebut untuk menutup kewajiban mendesak. Sebagai gantinya, perusahaan harus menyetujui rancangan penataan bersama warga. Keputusan itu membuat ruangan gaduh. Beberapa anggota menilai pengorbanannya tidak masuk akal. Jeva menjawab bahwa ia bisa membangun kekayaan lagi, tetapi tidak bisa membeli kembali harga dirinya jika sekali lagi meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Setelah negosiasi panjang, Dewan menerima. Kalista mendapatkan dukungan mitra baru yang tertarik pada konsep hunian berkelanjutan. Perusahaan selamat. Meski Jeva harus memulai kembali dari keadaan yang jauh lebih sederhana. Ketika Jeva menyampaikan keputusan itu kepada warga, semua orang terdiam. Mireya marah karena ia merasa Jeva berkorban besar.
Ia bertanya apakah Jeva akan menyesal kehilangan hidup nyaman yang dibangunnya bertahun-tahun. Jeva tersenyum dan mengatakan rumah mewahnya selalu terasa kosong. Tempat yang membuatnya merasa pulang justru kampung kecil dengan atap bocor, kopi terlalu manis, dan seorang gadis yang berani memarahinya sejak mereka masih ingusan. Warga tertawa, sementara pipi Mireya memerah. Namun sebelum ia sempat menjawab, Jeva mendapat kabar bahwa ia harus pergi keluar kota beberapa bulan untuk meyakinkan mitra baru. Ketakutan lama kembali menyentuh hati Mireya. Ia takut perpisahan akan mengulang masa lalu. Jeva memberikan jadwal perjalanan lengkap dan berjanji menelepon setiap malam. Kali ini, ia tidak pergi tanpa penjelasan. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian bagi keduanya. Jeva bepergian dari satu kota ke kota lain mencari dukungan proyek, sementara Mireya memimpin tim desain bersama warga. Mereka berbicara melalui panggilan video hampir setiap malam. Kadang Jeva tertidur di depan layar setelah rapat panjang. Kadang Mireya menunjukkan perkembangan taman dan memperlihatkan anak-anak yang menanyakan kapan Jeva pulang. Jarak tidak selalu mudah. Pernah satu minggu Jeva sulit dihubungi karena negosiasi, dan Mireya kembali merasa ditinggalkan. Namun kali ini, Jeva mengirim pesan jujur, menjelaskan keadaan, lalu meminta maaf tanpa mencari alasan. Sedikit demi sedikit, luka lama Mireya sembuh bukan karena janji besar, melainkan karena konsistensi kecil. Ia mengerti bahwa cinta bukan seseorang yang tidak pernah pergi. Cinta adalah seseorang yang selalu memberi kepastian untuk kembali. 6 bulan kemudian, pembangunan tahap pertama selesai. Rumah-rumah warga diperkuat, saluran air diperbaiki, dan sanggar belajar berubah menjadi perpustakaan kecil dengan jendela lebar. Apartemen menengah di lahan aman mulai terisi, sedangkan pasar kampung kembali ramai. Hari peresmian tiba, tetapi Jeva belum terlihat sejak pagi tadi. Mireya mencoba tersenyum di depan warga, meski hatinya kecewa. Ia khawatir negosiasi kembali menahannya. Setelah acara hampir selesai, anak-anak mengajak Mireya berjalan menuju pohon flamboyan. Di sana tergantung layang-layang berbentuk rumah, sama seperti yang pernah mereka buat saat kecil. Jeva berdiri di bawahnya, mengenakan kemeja sederhana dan membawa kotak kayu. Ia meminta maaf karena terlambat. Kali ini bukan karena melupakan jalan pulang, melainkan karena ia ingin membawa sesuatu yang telah disiapkannya selama 20 tahun. Jeva membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat kelereng biru pasangan milik Mireya, gelang benang yang pudar, dan sebuah kunci kecil. Kunci itu bukan untuk rumah mewah, melainkan untuk studio desain baru yang dibangun di samping sanggar. Jeva ingin Mireya memimpin program hunian terjangkau agar gagasan ayahnya dapat membantu lebih banyak kampung. Lalu, dengan suara yang tidak setenang biasanya, Jeva mengatakan bahwa Mireya selalu menjadi alasan jantungnya berdebar setiap kali membayangkan pulang. Ia tidak meminta jawaban karena merasa berutang masa lalu. Ia hanya ingin menawarkan masa depan yang dibangun bersama, pelan-pelan, tanpa paksaan. Mireya menangis sambil tertawa. Ia mengeluarkan kelereng biru yang selama ini disimpannya, lalu meletakkannya di samping milik Jeva. Jawabannya sederhana. Kali ini, jangan berjalan terlalu jauh darinya lagi. Setahun kemudian, Kampung Pusparindu menjadi contoh pembangunan yang melibatkan warga. Perusahaan Jeva pulih melalui proyek-proyek hunian berkelanjutan, sementara studio Mireya membantu keluarga berpenghasilan sederhana merancang rumah aman dan layak. Di bawah pohon flamboyan, mereka mengadakan pernikahan kecil yang dihadiri warga, karyawan, dan anak-anak sanggar. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya tawa, doa, serta 2 kelereng biru yang diletakkan dalam kotak kaca sebagai pengingat perjalanan mereka. Mireya akhirnya memahami bahwa debar di jantungnya bukan sekadar nostalgia kepada bocah ingusan dari masa lalu. Itu adalah keberanian untuk mempercayai seseorang yang bersedia berubah dan pulang. Jeva pun membuktikan bahwa kesuksesan terbesar bukan gedung tertinggi, melainkan kehidupan yang tetap berdiri karena keputusan yang benar. Janji masa kecil mereka akhirnya menjadi kenyataan yang begitu indah. Dan begitulah kisah Mireya dan Jevandra, 2 sahabat yang dipisahkan keadaan, lalu dipertemukan kembali oleh keberanian untuk memperbaiki kesalahan.
Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa pulang bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang hati yang bersedia bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga langkah Anda selalu dimudahkan, rezeki dilapangkan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya.